Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Gana Jasmine dengan NIM 22279014. Di sini saya akan menjawab dari tugas yang telah diberikan oleh Pak Bahar mengenai ekosistem keuangan digital, kebijakan, perpajakan, dan strategi pengembangan berkelanjutan. Ada poin-poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian selanjutnya ada permasalahan, lalu ada tinjauan pustaka, selanjutnya pembahasan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Kita masuk pada bagian latar belakang. Transformasi digital telah mengubah berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Ekosistem keuangan digital kini menjadi tulang punggung ekonomi modern, memfasilitasi transaksi secara lebih cepat, transparan, dan inklusif. Fenomena ini ditandai dengan munculnya fintech, e-wallet, dan platform pembayaran digital yang mengubah cara masyarakat mengelola keuangan. Sebagai contoh, di Indonesia, penggunaan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana meningkat pesat, khususnya setelah pandemi COVID-19. Transformasi ini tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga menciptakan tantangan baru seperti regulasi, keamanan data, dan perpajakan yang relevan. Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan berkelanjutan. Menurut Bank Indonesia, transaksi digital meningkat hingga 23,6% pada tahun 2023. Dengan nilai mencapai 4.900 triliun, sektor fintech juga mencatat pertumbuhan signifikan dengan lebih dari 78 juta pengguna aktif di seluruh negeri. Sementara itu, kontribusi pajak dari transaksi digital hanya mencakup sekitar 5% dari total pendapatan pajak nasional. Menyoroti potensi besar yang belum dimanfaatkan, studi dari McKinsey juga menyebutkan bahwa lebih dari 65% UMKM di Indonesia kini menggunakan layanan keuangan digital, tetapi tantangan seperti literasi digital dan kepatuhan pajak tetap menjadi hambatan utama. Ekosistem keuangan digital menjadi krusial untuk dibahas karena mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan yang sering terkait. Pemahaman yang mendalam mengenai regulasi, perpajakan, dan strategi pengembangan berkelanjutan diperlukan agar dapat memaksimalkan manfaat dan memitigasi resiko yang mungkin timbul. Ada 3 permasalahan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu, apa saja tantangan kebijakan yang dihadapi dalam mengatur ekosistem keuangan digital. Yang kedua, mengapa kepatuhan pajak dalam transaksi digital masih rendah di Indonesia. Yang ketiga yaitu bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan ekosistem keuangan digital secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Teori yang pertama yaitu teori regulasi. Menurut Baldwin, Cave, dan Lodge 2012, regulasi adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perilaku masyarakat atau sektor tertentu agar sesuai dengan tujuan tertentu, termasuk dalam keuangan digital. Selanjutnya yaitu teori ekosistem digital. Moore 1996 memperkenalkan konsep ekosistem sebagai jaringan entitas yang saling mendukung, di mana setiap komponen memainkan perannya masing-masing untuk menciptakan nilai. Teori yang selanjutnya itu teori pajak digital. Schumpeter 1934 menyatakan bahwa inovasi ekonomi membutuhkan kebijakan perpajakan yang adaptif agar tidak menghambat perkembangan sektor baru seperti keuangan digital. Teori selanjutnya yaitu teori keberlanjutan ekonomi oleh Sachs tahun 2015 menyebutkan bahwa keberlanjutan ekonomi melibatkan pengelolaan sumber daya secara bijak dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Teori yang terakhir yaitu inklusi keuangan. Menurut World Bank 2018, inklusi keuangan adalah akses yang setara terhadap layanan keuangan yang memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu menjawab pada permasalahan yang pertama. Tantangan kebijakan dalam mengatur ekosistem keuangan digital cukup kompleks, mencakup berbagai aspek.
Sebagai berikut adalah beberapa tantangan utamanya. Yang pertama yaitu regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua, keamanan data dan privasi dan yang ketiga yaitu kepatuhan pajak digital. Yang keempat adalah inklusi keuangan yang merata. Yang kelima, harmonisasi kebijakan antar lembaga. Dan yang terakhir yaitu literasi digital dan keuangan. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan kebijakan yang holistik, kolaboratif, dan berbasis data dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua. Di sini akan menjawab permasalahan yang kedua tadi. Jawabannya yaitu kepatuhan pajak dalam transaksi digital di Indonesia masih rendah karena literasi pajak yang minim, khususnya di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban perpajakan mereka atau merasa prosesnya terlalu rumit. Selain itu, sistem perpajakan yang kompleks dan rendahnya pengawasan membuat banyak transaksi digital tidak tercatat dengan baik. Banyak usaha kecil beroperasi secara informal melalui platform digital tanpa mendaftarkan secara resmi, sehingga sulit diawasi oleh otoritas pajak. Keengganan membayar pajak juga dipengaruhi oleh kurangnya kepercayaan terhadap transparansi penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Tanpa insentif yang jelas atau manfaat langsung, pelaku usaha cenderung menghindari kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih luas, penyederhanaan proses, dan penggunaan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor digital. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir yang akan menjawab permasalahan yang terakhir juga. Di sini pembahasannya itu adalah strategi untuk mengembangkan ekosistem keuangan digital secara berkelanjutan perlu mencakup berbagai aspek, yaitu yang pertama, salah satu langkah utama untuk memperkuat infrastruktur digital seperti jaringan internet yang cepat dan terjangkau, terutama pada wilayah-wilayah yang terpencil. Yang kedua yaitu literasi digital juga menjadi pilar utama dalam strategi ini. Pemerintah dan pelaku industri harus bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan digital, termasuk cara menggunakannya dengan aman dan efisien. Yang ketiga yaitu dari sisi kebijakan, pemerintah perlu mengadopsi regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi. Yang keempat dan yang terakhir yaitu pemberian insentif seperti pengurangan pajak atau akses pembiayaan dengan bunga rendah juga dapat memotivasi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital. Setelah pembahasan yang tadi, saya membuat kesimpulan yaitu ekosistem keuangan digital di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan dalam hal regulasi, perpajakan, dan keberlanjutan masih menjadi hambatan utama. Regulasi yang adaptif, perlindungan data yang kuat, serta koordinasi antar lembaga diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan efektif. Selain itu, literasi digital dan pajak yang rendah menjadi faktor penghambat kepatuhan dan inklusi keuangan yang membutuhkan perhatian lebih melalui edukasi dan simplifikasi proses perpajakan. Strategi untuk pengembangan berkelanjutan ekosistem ini harus mencakup penguatan infrastruktur digital, harmonisasi regulasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dukungan berupa insentif bagi pelaku usaha dan penerapan teknologi ramah lingkungan dapat memperkuat keberlanjutan ekosistem ini. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat, ekosistem keuangan digital dapat menjadi motor penggerak inklusi keuangan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Setelah kesimpulan, ada beberapa saran yang bisa diberikan. Yang pertama yaitu pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi yang adaptif dan pro-inovasi. Saran yang kedua yaitu optimalisasi sistem perpajakan berbasis teknologi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Dan yang terakhir yaitu fokus pada literasi digital dan keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat. Baik, mungkin itu saja materi saya pada video kali ini mengenai ekosistem keuangan digital, kebijakan, perpajakan, dan strategi pengembangan berkelanjutan. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti dan bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.